Kalian pasti sering dengar keindahan Raja Ampat kan? Tapi tahu nggak? Di balik pesonanya yang luar biasa, ada sebuah legenda menakjubkan yang jadi asal-usul namanya. Yuk, kita telusuri bersama kisah empat raja yang lahir dari telur naga. Di zaman dahulu kala, di Pulau Waigeo yang indah, hiduplah sepasang suami istri yang sederhana. Kehidupan mereka menyatu dengan alam. Suatu hari yang cerah, sang istri pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Hutan di Waigeo saat itu masih sangat lebat dan menyimpan banyak misteri. Saat sedang berjalan, ia mendengar suara gemericik air yang jernih. Rasa penasarannya membawanya ke sebuah mata air yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Airnya begitu bening, seolah-olah kristal cair yang memantulkan langit biru. Tempat itu terasa sangat tenang dan damai. Saat sang istri hendak mengambil air untuk menghilangkan dahaga, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di tepi mata air. Di sana, tergeletak 4 butir telur raksasa. Ukurannya jauh lebih besar dari telur burung manapun yang pernah ia lihat. Kulitnya memancarkan cahaya lembut yang magis, seolah menyimpan kekuatan dari dunia lain. Orang-orang percaya itu adalah telur naga. Dengan hati-hati dan penuh rasa takjub, sang istri membawa keempat telur ajaib itu pulang. Ia menunjukkan temuannya kepada suaminya. Mereka berdua merasa ini adalah sebuah anugerah, sebuah keajaiban yang dipercayakan kepada mereka. Dengan penuh kasih sayang, mereka merawat telur-telur itu. Mereka menjaganya tetap hangat, melindunginya dari bahaya, seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh harap, menantikan apa yang akan keluar dari cangkang misterius itu. Waktu pun berlalu, dan hari yang ditunggu-tunggu tiba. Satu persatu, cangkang telur naga itu mulai retak. Pasangan suami istri itu menahan napas, menantikan makhluk ajaib apa yang akan muncul. Apakah seekor naga perkasa seperti dalam cerita-cerita kuno? Namun, yang keluar dari keempat telur itu bukanlah naga. Dari setiap cangkang muncul sesosok bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Wajah mereka bersinar, seolah membawa takdir besar sejak lahir. Pasangan suami istri itu terkejut, sekaligus luar biasa bahagia. Mereka merasa diberkati oleh alam semesta. Mereka membesarkan keempat anak laki-laki itu dengan segenap cinta dan perhatian. Anak-anak itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan bijaksana. Karena asal-usul mereka yang ajaib, mereka diberi nama-nama yang agung, yang kelak akan menjadi nama besar dalam sejarah kepulauan itu. Anak pertama diberi nama War atau Wer, yang berarti Raja Waigeo. Anak kedua diberi nama Bet, yang kelak akan menjadi Raja Salawati. Anak ketiga adalah Duk, calon Raja Misol. Dan yang terakhir adalah Klen, yang ditakdirkan menjadi Raja Batanta. Keempat bersaudara ini tumbuh bersama, belajar tentang alam, lautan, dan cara memimpin dengan adil. Kabar tentang 4 pemuda luar biasa yang lahir dari telur naga menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, melintasi lautan hingga ke pulau-pulau di sekitarnya. Para penduduk di pulau-pulau besar seperti Salawati, Misol, dan Batanta mendengar kisah ajaib ini. Mereka percaya bahwa keempat pemuda ini bukanlah manusia biasa. Mereka adalah utusan langit, anugerah dari para dewa untuk memimpin mereka. Masyarakat di setiap pulau merasa bahwa kedatangan para pemuda ini adalah takdir yang telah digariskan untuk membawa kemakmuran dan kedamaian. Ketika War, Bet, Duk, dan Klen beranjak dewasa,
Kebijaksanaan dan kekuatan mereka semakin terlihat. Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang mulia dan pemikiran yang adil. Melihat potensi kepemimpinan yang luar biasa ini, masyarakat dari 4 pulau besar datang ke Waigeo dengan penuh rasa hormat. Mereka meminta keempat bersaudara itu untuk menjadi raja mereka. Akhirnya, tibalah hari penobatan. Keempat pemuda itu diakui dan diangkat menjadi raja-raja pertama di 4 pulau utama. War, sebagai yang tertua, menjadi raja di tanah kelahirannya, Pulau Waigeo. Bet berlayar dan menjadi raja di Pulau Salawati. Duk memimpin rakyatnya di Pulau Misol yang kaya akan sumber daya, dan Klen menjadi raja yang dihormati di Pulau Batanta. Sejak saat itulah, wilayah kepulauan yang menakjubkan ini dikenal dengan nama Raja Ampat, yang secara harfiah berarti 4 raja. Keempat kerajaan ini hidup berdampingan dengan rukun. Mereka menjalin persahabatan yang erat, bekerja sama, dan bersumpah untuk menjaga lautan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka memerintah dengan adil, dan rakyat mereka hidup makmur di bawah naungan 4 raja yang bijaksana. Namun, ada satu bagian lagi dari cerita ini yang sering terlupakan. Dalam beberapa versi legenda, sebenarnya bukan hanya 4 telur yang ditemukan di mata air Waigeo, melainkan 5. Telur kelima ini berbeda dari yang lain. Sementara keempat saudaranya menetas menjadi raja, telur kelima ini tetap utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah menunggu cukup lama, pasangan suami istri itu akhirnya menyerah. Mereka menganggap telur itu gagal, tidak ditakdirkan untuk menetas. Dengan berat hati, mereka membuang telur kelima itu ke laut. Namun, keajaiban belum berakhir. Begitu menyentuh air laut yang biru jernih, telur itu perlahan-lahan berubah menjadi batu. Batu besar yang kokoh dan megah. Hingga hari ini, batu itu masih bisa ditemukan di perairan Raja Ampat. Orang-orang percaya batu itu adalah simbol penolakan alam. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang tampak istimewa berhak menjadi pemimpin. Hanya mereka yang memiliki takdir, kebijaksanaan, dan hati yang tuluslah yang pantas menyandang gelar raja. Batu itu menjadi penjaga bisu lautan, saksi abadi dari legenda kelahiran 4 raja. Jadi, dari legenda Raja Ampat ini, kita bisa belajar banyak hal. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga, seperti telur naga yang ajaib. Seorang pemimpin tidak dinilai dari asal-usulnya, tetapi dari kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuannya untuk menyatukan rakyatnya. Lebih dari itu, kisah 4 raja ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan. Keempat raja tidak saling berperang untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, mereka bekerja sama, menjalin persahabatan, dan menjaga alam mereka bersama-sama. Inilah kunci kemakmuran dan kedamaian yang mereka ciptakan. Sebuah pesan yang masih sangat relevan hingga hari ini. Raja Ampat bukan hanya sekadar nama, tapi sebuah warisan cerita tentang kepemimpinan, persatuan, dan keajaiban alam yang harus kita jaga. Itulah kisah di balik nama Raja Ampat yang megah. Ternyata bukan hanya pemandangannya yang bikin takjub, tapi juga ceritanya yang penuh makna. Semoga lain kali saat kamu mendengar nama Raja Ampat, kamu bisa ikut menceritakan legenda luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.